Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Nah, selamat datang di pembelajaran PPKN. Nah, untuk saat ini seperti yang kita tahu ya, bahwa negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum. Nah, konsekuensi dari ketetapan Indonesia sebagai negara hukum adalah segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan pada hukum. Untuk menjaga dan memenuhi hukum berjalan dengan efektif, maka dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencapai keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tugas warga negara adalah menampilkan sikap positif terhadap proses perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kalian akan diajak untuk mengupas materi yang berkaitan dengan praktek perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Setelah mempelajari materi pada bab ini, diharapkan kalian mampu mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dan menampilkan sikap atau perilaku patuh terhadap hukum yang berlaku. Nah, untuk yang pertama yang akan kita pelajari itu tentang apa sih itu perlindungan hukum. Ayo kita lihat secara bersama-sama. Mari kita bayangkan jika dalam keluarga tidak ada aturan, maka anggota keluarga akan bertindak semaunya. Hal tersebut berdampak kepada ketidakteraturan. Nah, aturan atau hukum dibuat untuk mencapai keteraturan tersebut. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, yang akan terjadi adalah kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman, dan ketertiban sulit terwujud. Nah, supaya hal-hal yang dikemukakan tadi tidak terjadi, harus dilakukan proses perlindungan dan penegakan hukum. Apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Menurut Adi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk menghasilkan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Menurut Simanjuntak, perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-hak sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, ada beberapa unsur yang terdapat dalam perlindungan hukum. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Kedua, jaminan kepastian hukum. Ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Keempat, adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggar. Pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa di antaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga. Yang pertama, perlindungan hukum terhadap hak konsumen. Kedua, hak atas kekayaan intelektual. Dan ketiga, perlindungan hukum terhadap tersangka. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, ada 4 hak dasar yang harus diperhatikan dalam perlindungan konsumen. Yang pertama, hak atas keamanan, bahwa produk yang dibelinya haruslah dapat menunjang keamanan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Kemudian yang kedua, hak atas informasi. Produk yang dibelinya harus mengandung informasi-informasi yang dapat diakses oleh konsumen. Yang ketiga, hak untuk memilih. Kemudian yang terakhir adalah hak untuk didengarkan pendapatnya. Apabila hak konsumen dilanggar, maka konsumen dapat mengadukannya kepada langsung kepada pelaku usaha tersebut. Yang kedua, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK yang terdekat. Ketiga, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM setempat. Dan yang keenam, dinas yang menangani perlindungan konsumen di kabupaten atau kota masing-masing.
Perlindungan hukum di Indonesia diberikan juga kepada hak atas kekayaan intelektual atau HKI. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan. Di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Nah, apa sih bedanya hak cipta dan hak merek? Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta berprinsip deklaratif setelah suatu ciptaannya diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh hak cipta itu ada pada seni dan juga sastra. Hak cipta atau karya yang dilindungi akan difasilitasi oleh Kemenkop dan UKM berupa seni dan sastra. Sedangkan hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek. Merek memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, biasanya berupa gambar, nama, kata, huruf, dan lain sebagainya. Perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negara untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum, yaitu bermakna bahwa hukum mempunyai kekuatan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia sebagai macam kehidupan. Kemudian kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Menurut Sujono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, hukum sejalan dengan ideologi negara. Yang kedua, penegakan hukum. Yang ketiga, masyarakat. Yang empat, sarana atau fasilitas. Dan yang kelima, kebudayaan. Baiklah, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk kegiatan refleksi bisa dilihat di deskripsi video ini.